Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini izinkan The Brondol menanggapi sebuah komentar dari sahabat The Brondol yang membicarakan Pak Pendi ini mau budidaya sawit untuk panen buahnya atau panen pelepahnya. Karena ini beliaunya menanggapi mengenai adanya songgo 2 pada tanaman kelapa sawit. Mungkin sekali lagi bahwa namanya songgo banyak orang yang memiliki prinsip masing-masing. Namun secara prinsip di dalam budidaya kelapa sawit, songgo adalah mencerminkan jumlah pelepah pada tanaman kelapa sawit itu sendiri. Jumlah pelepah yang cukup maka akan memberikan luas penampang melintang daun yang melakukan fotosintesis yang nanti akan menghasilkan asimilat dengan jumlah yang cukup juga. Ketika tanaman kelapa sawit itu jumlah pelepahnya sedikit, tidak diimbangi dengan jumlah pemupukan yang banyak, maka ya hasilnya pasti akan lebih sedikit dibandingkan pemupukan sedikit dengan songgo 2 yang dilakukan. Mungkin banyak petani di Indonesia memberikan referensi yang dilakukan oleh para petani Malaysia. Kita tidak bisa mengikuti mengikuti kegiatan sebuah pekerjaan yang ada di sana di Malaysia tanpa mengimbangi dengan input yang diberikan hampir sama seperti mereka. Di Malaysia rata-rata penggunaan NPK 10-12 kilo per pokok per tahunnya. Sementara kita mungkin masih sangat sedikit sekali para petani yang menggunakan NPK 13.827 yang plus 0,5 yang diberikan di angka 10 kilo itu jarang sekali. Maka mungkin banyak netizen ataupun banyak sahabat The Brondol yang menyaksikan video The Brondol mesti akan memberikan respon, wah, Pak Pendi songgo satu. Pengamatan yang ada di perusahaan sekalipun, yang setiap hari saya lihat itu, tanaman dengan songgo 1 pemupukan di bawah 6 kilo, maka hasilnya mesti tidak akan mencapai optimal. Sekali lagi, tidak akan mencapai optimal. Songgo 1 yang dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang, maka asimilat ataupun fotosintesis yang terjadi, luas penampang melintang daun yang melakukan fotosintesis adalah sedikit. Ketika ini dijadikan referensi ataupun sebagai panduan untuk kita berbudidaya kelapa sawit, yang terjadi apa? Batang mengecil, tetap mengecil. Sudah pupuknya 3 kilo, songgonya 1. Yang terjadi bahwa asimilat ataupun fotosintesis yang ujung-ujungnya adalah menghasilkan tenaga atau energi ATP dan ADP yang nanti digunakan untuk penyerapan unsur hara tanaman kelapa sawit jumlahnya tidak banyak. Yang terjadi apa? Kalau tidak banyak, serapannya akan rendah. Sudah pupuknya sedikit, serapannya sedikit. Sehingga The Brondol selalu mengatakan kepada sahabat-sahabat semuanya, tetap jaga songgonya, itu adalah hal yang utama. Sering karena tidak akan ada matinya kalau kita ngomongin songgo. Sekali lagi, tidak akan ada matinya. Kenapa? Karena banyak di perusahaan swasta di Indonesia juga banyak juga yang menggunakan songgo 1. Tapi ingat, pemupukannya itu adalah kalau di Indonesia mungkin 8 kilo sampai 12 kilo yang dilakukan oleh perusahaan swasta itu. Namun kalau petani kita hanya menggunakan 3,5 kilo atau 3 kilo bahkan di bawahnya itu, kemudian songgo 1 dari kecil, maka pasti batangnya mengecil. Kita bukan masalah budidaya, kita mau panen pelepah atau panen buah, ujung-ujungnya tetap panen buah. Namun kita tidak boleh melepaskan diri dari mekanisme atau proses di dalam penyerapan unsur hara yang nanti akan menjadi buah, tetap akan menjadi buah. Sehingga banyak orang berpikir, kita berbudidaya kelapa sawit ini mau panen buahnya kah atau panen pelepahnya? Ya saya bilang, mau panen buahnya mau berapa? Karena ternyata pernah suatu ketika saya songgo 1 hasilnya wow Pak Pendi. Wownya berapa katanya? Di dalam bibit bersertifikat dengan pemupukan misalnya di usia 6 tahun, kalau hanya 1 hektar 1 ton per hektar saja, itu sangat terkecil, Pak. Karena sekarang hitungannya di dalam 1 tahun, di usia 6 tahun mungkin harusnya udah 30 ton. Bahwa apa yang disampaikan The Brondol adalah bagaimana cara yang efektif dan efisien
yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang bisa diadopsi oleh para petani. Kalau seandainya songgo satu diperkosa dari kecil, maka ya batangnya mengecil, apalagi pemupukannya sedikit, nanti lama-lama tegak. Itu yang harus saya sampaikan di kesempatan di sore hari ini. Bukan masalah Pak yang mau panen buah atau panen pelepah, juga bukan Mas, tapi ini adalah sebuah hal yang dilakukan, yang diyakini sebuah perusahaan menjadi standar operasional prosedurnya seperti itu. Nah, pertanyaannya apa? Pak Pedi, kalau saya punya 12 kilo per pokok bawah, 12 kilo NPK di luar dolomitnya, 13,8, 27,4, 13,8, 27,4 plus 0,5 boron ditambah dengan 2 kilo NPK, Pak Pendi. Bisakah Sanggawa satu? Ya monggo, silakan. Mau ngikuti Malaysia ya monggo. Tapi ingat bahwa petani Malaysia pun sudah menyatakan, tidak hanya satu sahabat berol dari Malaysia saya telepon, Tuan, bahwa bagaimana, bahwa apakah batangnya mengecil atau tidak? Mengecil Tuan Effendi, mengecil tuh ternyata. Lah kalau seandainya kita songgo 2, kemudian 10 kilo, ya jelas produksinya tambah ngawu-awu. Kalau dalam udah bahasa orang ngawu-awu, tetap akan sangat wow. Sehingga kita jangan mengambil mengambil ini, karena masih banyak sahabat Brondol ini. Bukan, ada juga yang berkomentar, kalau tidak mau tanamannya rusak ya Pak Pendi aja yang manen, jangan nyuruh pemanen yang manen. Ntar dulu. Ini harus saya luruskan. Di dalam ketika kita berbudidaya kelapa sawit, antara pemanen sama pemilik lahan ini adalah satu kesatuan sahabat Brondol. Tidak pelaknya perusahaan dengan karyawan. Ketika Pendi disuruh melakukan pelatihan kepada para pemanen, apa yang selalu saya sampaikan? Saudara memanen, hasilnya adalah sangat tergantung buah. Begitu juga dengan pemanen mandiri. Pemanen mandiri ataupun pekerja atau karyawan di perusahaan yang bekerja sebagai pemanen, hasilnya adalah sangat tergantung buahnya. Bagaimana menjaga buahnya adalah tanggung jawab saya dan pemanen itu sendiri. Bagaimana? Nah ini banyak orang yang yang pemanen yang harus songgo satu, jangan, sekali lagi, karena kalau seandainya diperkosa dari kecil pelepahnya songgo satu atau bahkan songgo angin, maka hasil pada kurun waktu tertentu nantinya juga pasti akan turun, akan kecil. Nah, itu sehingga ini yang menjadi pedoman bagi saya, bapak-bapak, sahabat Brondol semuanya. Bukan menjaga songgo, sekali lagi saya ulangi ya, menjaga songgo adalah mencerminkan nanti jumlah pelepah yang tersisa pada tanaman kelapa sawit. Jumlah songgo akan mencerminkan jumlah pelepah, yang setiap pelepah adalah ada daunnya atau hijau daunnya yang menjadi tempat melakukannya fotosintesis. Ketika adanya melakukan fotosintesis ini ujung-ujungnya adalah menghasilkan asimilat yang nanti ada sebagian akan menjadi energi penyerapan unsur hara dan air untuk tanaman kelapa sawit itu tersendiri. Ketika pemupukan kurang, maka jangan berharap ketika songgo satu atau songgo angin maka batang mengecil, buah pun akan menghilang. Tapi dengan adanya songgo 2, pemupukan walaupun ya saya bilang pres di angka 5-6 kilo, tanaman kita akan masih sangat baik sahabat Brondol. Karena memang ada, ini harus saya sampaikan di sore hari yang berbahagia ini juga, Pak Pendi, saya menanam 2 varietas A dan B, tapi kok reaksinya berbeda. Karena ada beberapa varietas yang ketika pemupukan di bawah 6 kilo itu hasilnya tidak baik ya ada. Itu maka bukan iklan, bukan apa, karena yang setiap hari saya lakukan di sebuah perusahaan tempat saya kerja, dengan pemupukan yang saya bilang ya masih cukup kecil tapi hasilnya sangat wow, yaitu tetap bagaimana kita memilih jenis varietas tertentu. Salah satunya adalah DP Sain 1 Kalabar, Mas. Ini yang kenapa saya sampaikan kepada sahabat Brondol semuanya, untuk bisa diadopsi, untuk bisa ditanam menjadi favorit Brondol itu sendiri. Karena bahwa kita sadar diri, karena banyak petani yang gambaran petani kita ya mungkin yang banyak curhat kepada The Brondol, rata-rata masih ada 6 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang Pak Pendi saya mau hanya 3 kilo. Ya ini jagalah songgonya, supaya bagaimana songgo ini akan menjadi energi yang nanti akan membantu sahabat The Brondol semuanya menjaga produktivitas tanaman kelapa sawit. Itu yang harus saya sampaikan. Dan
pelukaan pada pelepah itu akan menyebabkan bahwa pelepah buah yang ada di atas ya, yang disonggo sendiri akan mengecil. Mengecil berarti berhenti pembesarannya, namun akan menghasilkan akan cenderung ke pemasakan buah ataupun pembentukan minyak. Sehingga jangan sampai terluka. Dengan songgo 2 dan tidak terluka, produktivitas masih terjaga. Itu yang harus saya sampaikan kepada sahabat Brondol. Dan garis besarnya bukan masalah panen sawit atau panen pelepah, bukan mas, tapi yang harus kita lakukan seperti itu. Misalnya pada tanaman belum menghasilkan, itu juga misalnya pembersihan lahan kok dipotongnya pelepah, akan ngaruh, tetap ngaruh. Pada tanaman kecil belum apa-apa udah disonggo 1 supaya terlihat bersih dan cantik. Tanaman kelapa sawit tercermin pada tulisan berapa ton per hektar per tahunnya, namun bukan pada kelihatan cantik buahnya gede-gede yang dulu mungkin pelepahnya terjaga, begitu panen perdana songgo 1 semuanya biar terlihat cantik. Bukan cantik seperti itu, tapi cantik dalam bentuk tonase per hektar per tahun yang harus kita terima sebagai petani kelapa sawit. Semoga bermanfaat bagi sahabat Brondol, dan salam hormat kepada mas yang sudah komentar dan pure bahwa apa yang saya sampaikan adalah demi kebaikan tanaman dan pendapatan petani kelapa sawit semuanya. Semoga bermanfaat bagi sahabat Brondol semua, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.